Halo semuanya, kami mahasiswa dari Institut Sains dan Teknologi Nasional akan melakukan promosi kesehatan tentang osteoartritis. Kami dari kelompok 4 terdiri dari Desi Herianti, Elzari Hana, Kristiani Paskalia, Muhammad Fauzi Rahman, dan saya sendiri Antonia Nancy da Silva. Yang pertama, definisi dari osteoartritis. Osteoartritis merupakan penyakit sendi degeneratif di mana keseluruhan struktur dari sendi mengalami perubahan patologis, ditandai dengan kerusakan tulang rawan hialin sendi, meningkatnya ketebalan serta sklerosis dari lempeng tulang, pertumbuhan osteofit pada tepian sendi, meregangnya kapsula sendi, timbulnya peradangan, dan melemahnya otot-otot yang menghubungkan sendi. Di samping terdapat gambar sendi yang sehat dan sendi yang mengalami osteoartritis. Adapun penyebab osteoartritis. Osteoartritis disebabkan oleh tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang mengalami kerusakan. Kerusakan ini kemudian menyebabkan terjadinya gesekan langsung antar tulang. Gesekan ini lama-lamaan akan merusak dan menyebabkan peradangan pada sendi. Pertambahan usia adalah salah satu faktor utama terjadinya kondisi ini. Risiko osteoartritis. Yang pertama, faktor predisposisi merupakan faktor yang memudahkan seseorang untuk terserang osteoartritis. Seperti berikut. Yang pertama, usia, kelemahan di sekitar sendi, penurunan kelenturan sendi, kalsifikasi tulang rawan. Yang kedua, jenis kelamin. Sering terjadinya osteoartritis pada laki-laki sebelum usia 50 tahun lebih tinggi dibandingkan perempuan. Tetapi setelah usia lebih dari 50 tahun, perempuan lebih tinggi menderita osteoartritis dibandingkan laki-laki. Yang ketiga, faktor genetik atau keturunan berhubungan dengan kode genetik yang bersifat diturunkan dari keluarga. Yang keempat, faktor gaya hidup seperti kebiasaan merokok. Yang kelima, penyakit lain. Osteoartritis terbukti berhubungan dengan diabetes mellitus, hipertensi, dan hiperokemia. Dengan catatan, pasien tidak mengalami obesitas. Yang keenam, osteoporosis. Salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan osteoartritis seperti minum minuman alkohol yang berlebihan sehingga akan mudah terjadinya osteoporosis. Kedua, faktor biomekanis lebih cenderung kepada faktor mekanis atau gerak tubuh yang memberikan beban atau tekanan pada sendi lutut sebagai alat gerak tubuh, sehingga meningkatkan risiko terjadinya osteoartritis seperti berikut. Yang pertama, riwayat trauma atau cedera lutut. Hal tersebut biasanya terjadi pada kelompok usia yang lebih muda, serta dapat menyebabkan kecacatan yang lama. Yang kedua, pekerjaan. Banyak ditemukan pada pekerja fisik berat, terutama yang banyak menggunakan kekuatan bertumpu pada lutut dan pinggang. Yang ketiga, aktivitas fisik seperti berdiri lama, berjalan jauh, mengangkat barang berat, naik turun tangga setiap hari merupakan faktor risiko osteoartritis lutut. Yang keempat, atlet olahraga benturan keras dan membebani lutut seperti sepak bola, berlari maraton, kungfu memiliki risiko peningkatan untuk menderita osteoartritis lutut. Berikutnya, pencegahan. Pencegahan dibagi menjadi dua, yaitu pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Untuk pencegahan primer, kita tahu sendiri bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya osteoartritis atau percepatan progresivitas kerusakan pada tulang rawan sendi. Sedangkan pencegahan sekunder, pencegahan ini diutamakan bagi pasien yang sudah menderita osteoartritis. Ada beberapa latihan dan edukasi untuk mengurangi beberapa gejala dan memperoleh kualitas hidup. Pencegahan primer ini diutamakan bagi yang belum mengalami osteoartritis dan faktor-faktor risiko lokal yang dapat menjadi osteoartritis itu seperti obesitas, cedera stres repetisi, gangguan mekanik akibat adanya kondisi yang melatar belakangi seperti pasca trauma, displasia sendi, densitas tulang dan juga terkait pekerjaan dengan beban berat, obesitas, dan lain-lain. Sebagai pencegahan primer dari osteoartritis, maka hal-hal yang harus diperhatikan untuk
mencegah terjadinya kerusakan tulang rawan sendi yang permanen. Sedangkan pencegahan sekunder, pencegahan untuk pasien yang sudah mengalami penyakit osteoartritis itu dapat dilakukan seperti latihan terapeutik dengan beban yang ringan, direkomendasikan untuk mempertahankan luas gerak sendi dan menguatkan otot-otot di sekeliling sendi yang mengalami osteoartritis. Yang kedua, untuk osteoartritis lutut direkomendasikan penurunan berat badan. Hal ini berguna untuk mengurangi progresivitas osteoartritis sekaligus juga berguna untuk kesehatan. Yang ketiga, edukasi pasien untuk dapat memahami kondisi penyakit mereka dan menganjurkan untuk terus aktif dan mempertahankan mobilitasnya. Karena bila sendi tidak digunakan akan dapat menyebabkan imobilitas lebih lanjut. Selanjutnya adalah terapi farmakologi. Tujuan utama dari pengobatan pada pasien osteoartritis adalah untuk mengurangi gejala nyeri maupun peradangan, mencegah terjadinya kontraktur dan memperbaiki deformitas pada sendi. Osteoartritis dengan gejala nyeri ringan sampai sedang dapat diberikan acetaminophen atau paracetamol. Lalu osteoartritis dengan gejala nyeri sedang hingga berat serta pembengkakan sendi, aspirasi dan tindakan injeksi glukokortikoid intraartikular, misalnya seperti triamcinolone hexatonid 40 mg untuk penanganan nyeri jangka pendek. Selanjutnya adalah terapi non-farmakologi. Yang pertama adalah edukasi pasien. Yang kedua adalah penata laksanaan program mandiri atau self-management program dengan modifikasi gaya hidup. Yang ketiga adalah program latihan aerobik. Yang keempat adalah hot relax exercise. Lalu latihan perbaikan lingkup gerak sendi, penguatan otot-otot seperti di daerah pangkal paha, dan juga alat bantu gerak sendi, assistive device for ambulation, dan juga yang terakhir adalah latihan isometrik.